guys, apa kabar? Nah, kali ini videonya aku akan bercerita soal bagaimana proses kalau kita mau ke rumah sakit. Jadi kenapa aku mau membahas soal bagaimana prosesnya kalau kita mau masuk rumah sakit? Karena kebetulan hari ini my husband itu akan ada operasi. Jadi sekalian aku mau kasih tahu prosesnya bagaimana sih. Apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan selama di rumah sakit sampai nanti selesai. Oke, sampai ketemu lagi. So guys, buat yang penasaran nih kenapa ya Erwin mesti operasi, karena dia itu sebenarnya bukan operasi gede sih, jadi operasi kecil dan ini untuk keperluan biopsi. Nah, buat kalian yang tahu tujuannya apa, jadi nggak usah dijelasin ya. Kita udah sampai nih di rumah sakitnya. Jadi rumah sakitnya itu nggak gitu jauh dari tempat kita, jadi kita hanya jalan kaki. Dan ini setiap rumah sakit sampai sekarang kalau kita masuk masih perlu memakai masker. Jadi ya sekarang kita lagi mau ke resepsionisnya. Kita sekarang lagi di ruang tunggunya menunggu dipanggil dan isi form. Sekarang kita udah di dalam untuk masuk ke dalam ruang tunggu sebelum masuk ke ruang operasi, dan kalian akan lihat seperti ini nih guys ruang tunggunya. Terus ini adalah gaun sebelum operasi, terus penutup kepala, sandal, segala macamnya. Dan berikutnya kalian bisa dengar guys. Do you have allergies to any medication? Not that I know. Okay. What time did you take it? I think it's around 10:30. Okay. 10:30. I'm just going to chart it, okay? Yeah. And do you take any medication for blood thinner? No. And when was the last time you've been to the bathroom to pee? Okay. Do you have any mobility restrictions, sir? Are you on any medication that will make you feel dizzy or sleepy? No. Nah, kita sekarang lagi tinggal nunggu dokternya buat datang sebelum masuk ke ruang operasi guys. Jadi tadi udah ditanya-tanyain banyak banget. Terus di sini suasananya hening banget. Di bos sudah memakai gaunnya, semua udah siap. Nanti akan tinggal tunggu waktunya. Terus dikasih ini buat taruh barang ganti. Nanti pas kita udah selesai baru kita tinggal ambil. Nah, ini barangnya udah dikasih plastik tadi, sepatu, baju. Nah, ini ruang tunggunya begini guys. So nanti kalau udah selesai kita lihat, semoga doain semoga semua lancar. Waktunya berpisah dengan Erwin, dia akan masuk ruang operasi. Nah, udah sore nih, udah waktunya menjemput sang suami. Dan ini adalah lobi di rumah sakit. Jadi ada toko buku, ada jual-jual kayak buat kado kalau ada yang mau melahirkan. Habis melahirkan, ya ada toko apoteknya. Terus ada customized gift untuk newborn. Jadi menurut aku sih di hospital very nice. Dan nggak crowded yang kayak rame banget sih ya, menurut aku ya. Dan ini nih si bapak sudah muncul. Here we go. So guys, jadi lanjut lagi nih ya kita soal hospitalnya ya. Jadi udah selesai semua, akhirnya hospital udah selesai. Dan please lihat juga kalau ternyata hasilnya itu semuanya oke, nggak ada masalah. Dan semuanya berjalan lancar. Operasinya nih, bagaimana nih proses operasinya? Jadi setelah tadi Erwin masuk ruang operasi, aku nggak tunggu. Jadi karena aku masih jemput anak-anak sekolah. Dan pertanyaannya, boleh masuk berapa orang sih ke ruang tunggu? Nah, kalau di sini itu peraturannya cuma 1 orang. Jadi 1 orang boleh tunggu di ruang tunggu.
dan nggak boleh lebih. Nah, karena itu aku jadi tinggal, aku jemput anak-anak. Dan lagi satu hal lagi, kalau di sini kalau hanya operasi kecil seperti itu dan nggak yang seperti yang berbahaya atau yang beroperasi besar, di sini itu nggak nginep. Jadi habis operasi kan bius total ya, bius total. Setelah itu tunggu sampai bangun pasiennya, and then nanti ditelepon guardiannya. Jadi kemarin aku ditelepon waktu sudah selesai, dokternya telepon. Jadi dia ngasih tahu semuanya udah berjalan lancar. Sekarang Erin masih tidur. Nanti suster akan telepon kamu kembali untuk kasih tahu kapan bisa dijemput. Nah, setelah itu 1 jam kemudian aku ditelepon sama suster, kasih tahu kalau semuanya udah oke, bisa dijemput, dikasih tahu jam berapa dan di mana. Dan buat catatan juga, jadi peraturannya itu waktu setelah mau keluar itu bagaimana nih? Jadi waktu udah bangun udah ya. Jadi waktu sudah bangun, sudah sadar, dia cerita, susternya itu ngasih tahu apakah kamu oke. And then biayanya. Nah, kalian pasti penasaran dong, biayanya bagaimana nih? Biayanya guys, secara kita ada OHIP, jadi waktu udah selesai, udah kita pulang aja gitu loh. Jadi kita nggak ada administrasi, mesti urusan administrasi. Seingat aku kalau dulu ya, kalau mau rumah sakit keluar itu kan kita pasti administrasi dulu beres ya kan, baru boleh pulang ya kan. Nah, kalau ini itu nggak ada guys. Jadi udah selesai, semua beres, ganti baju, udah gitu aja pulang. Nanti minggu depan disuruh kembali lagi ke dokter buat check up, and then buat kasih tahu hasilnya bagaimana. And then udah guys, gitu aja sih. So jadi biayanya ada nggak? Nggak ada. Biayanya adalah $0. Ada obat painkiller dia yang dikasih. Nah, obat painkillernya itu memang nggak di cover kan sama OHIP kan. Jadi karena Erwin ada insurans dari kantor, ya kita klaim pakai insurans kantor. Jadi mudah-mudahan proses operasinya di Kanada ini kalian bisa menjadi informasi bagaimana sih prosesnya. Apakah ribet atau enggak? Dibilang ribet juga enggak, cuman bagaimana prosesnya bisa sampai operasi itu aku kasih tahu lagi dari awal. Jadi yang pertama adalah kita misalnya ada ngeluh nggak enak, kurang yang nggak ada yang nggak enak lah di badan kita ya. Kita biasanya nggak bisa langsung ke spesialis. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus kontak family dokter kita, and then family dokter yang akan ketemu kita dulu, and then dia yang akan diagnosa bagaimana penyakitnya, apa yang keluhan kita, and then bisa jadi dia akan suruh tes darah segala macam, and then kalau dia lihat ternyata sepertinya mesti ketemu spesialis, kayak si Erwin kasusnya kemudian dia di refer ke spesialis, ke dokter spesialis. Nah, dari dokter spesialis nanti dokter spesialis, kita nggak bisa langsung ke dokter spesialis, kita nggak bisa milih dokter spesialis mana. Jadi setelah di refer, kita kan dapat letter segala macam dari dokter family, dokter kita. And then nanti dokter spesialis susternya atau sekretarisnya dokter spesialis yang akan telepon kita. Jadi dia akan telepon, kamu dapat appointment dengan dokter ini di rumah sakit ini hari ini jam berapa gitu. That's it. Dan itu tahap keduanya ya. Nah, setelah tahap kedua ketemu dokter spesialis, dia akan lihat. Jadi di sini itu dia akan lihat kamu urgent atau enggak sih untuk operasi. Jadi kalau kasusnya si Erwin, dia itu ada masalah di tenggorokannya. So, dokter itu enggak langsung operasi, operasi deh langsung gitu ya. Enggak. Jadi dia itu kalau prosesnya itu sebenarnya udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu sekitar November tahun lalu. Dan selalu back and forth gitu loh ke dokter spesialis. Enggak setiap minggu. Kalau nggak salah every 2 months deh. 2 months atau 3 bulan. Setiap 3 bulan booking lagi, ketemu lagi gitu. Sampai akhirnya dokter bilang buat make sure kita langsung operasi aja gitu. Biar tahu
ini oke atau enggak gitu kan intinya. Dan dia ya udah jadi dikasih suggestion itu, and then Erwin oke. And then proses operasi berjalan. Operasinya nggak lama, cuma 45 menit, cepat banget kan. Dan ya udah cuma disuruh puasa seperti biasa karena bakal full anestesi. Dia suruh puasa itu dari 12 jam kalau nggak salah. Boleh minum air, boleh clear water, any jus apel setahu aku boleh, cuman nggak boleh makan. And then apalagi ya, sebelum operasi, sehari sebelumnya dia ada dicek kayak medical gitu loh, ada keluhan apa enggak, ada tensi darah segala macem, and then udah gitu. Terus sakit atau enggak hasilnya? Kalau dari Erwin ngomong sih nggak ada sakit ya. Terus painkillernya aja sebenarnya tuh dia nggak butuh, cuman efeknya setelah operasi saat besoknya badannya semua pada sore, semua kayak orang habis olahraga yang udah lama nggak olahraga gitu. Badan sakit semua, kaku semua. Tapi abis itu hari kedua oke, balik lagi normal lagi. So begitu sih bedanya. Apa dulu Erwin pernah operasi juga di Indonesia sekali. Kalau dulu seingat aku tuh kalau operasi mesti nginep sehari atau 2 hari ya kan. Nah kalau di sini enggak, as long dia akan lihat seberapa urgent atau enggak sih perlu operasinya, apakah gede atau enggak, jadi perlu nginep atau enggak. Begitulah. Oke guys, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi soal hospital atau perawatannya atau tahap-tahap yang lain yang mungkin aku skip, kalian bisa tanya. Thank you ya udah nonton, dan jangan lupa kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe. Jadi aku terus semangat bikin video biar channel aku jadi makin gede. And thank you for watching. Bye.